Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 245. Cedera kecil. Sun Ping bertanya dengan curiga. Ya, itu hanya cedera ringan. Setelah mengatakan itu, Liu Qingfeng segera mengganti topik pembicaraan dan tidak ingin membicarakannya lagi. Menantu perempuan, apa yang terjadi? Siapa yang menindasmu? Katakan siapa orang itu dan aku akan membunuhnya. Ketika masalah ini disebutkan, Sun Ping dan Liu Feng menjadi marah, menunjuk ke keluarga Su Chen, dan mengutuk. Keluarga mereka, putra Zhao Qingning, yang memukuli kami berdua. Oke, serahkan saja masalah ini padaku. Jika kamu berani menyerang saudara perempuan dan keponakanku di Kabupaten Anhe, apakah kamu benar-benar ingin hidup? Saudara ipar. Liu Qingfeng berkata dengan gemetar, lihat ke sana. Sun Jianming menoleh dengan curiga, dan tiba-tiba melihat wajah yang memberinya mimpi buruk saat dia tidur. Kakak, kamu, apakah mereka yang kamu ingin aku tangani? Sun Jianming berkata dengan keringat dingin. Benar, itu mereka. Hari ini kita harus menunjukkan warna pada mereka, membawa mereka ke ruang pasukan, dan mengurung mereka selama beberapa hari agar mereka tahu betapa kuatnya kita. Tutup mulutmu yang bau. Liu Qingfeng mengutuk dengan keras. Suara ini membingungkan semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Liu Qingfeng sebenarnya memarahi Sun Ping. Sun Ping dan Liu Feng juga sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Liu gendut, apakah kamu pengecut? Kakakku masih di sini, dan kamu benar-benar berani memarahiku. Teriak Sun Ping. Saudari, jika kamu masih ingin tinggal di Kabupaten Anhe, berhentilah mengucapkan beberapa patah kata. Jika dia tidak membunuhmu sekarang, dia akan menunjukkan belas kasihan. Setelah mengatakan itu, Sun Jianming dan Liu Qingfeng membungkuk dan berjalan menuju Su Chen, membungkukkan pinggang mereka 90 derajat, dan berkata dengan gemetar. Adikku terbiasa berpura-pura. Jangan berpengetahuan luas seperti dia. Kami tidak bisa menemanimu. Mendengar ini, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu Sun Jianming adalah seorang tiran di Kabupaten Anhe, dan dia benar-benar berinisiatif untuk membungkuk dan meminta maaf kepada putra guru Zhao. Ini luar biasa. Sun Jianming, apa yang kamu lakukan? Aku memintamu datang ke sini untuk menghadapinya, bukan untuk meminta maaf. Sun Ping berteriak keras. Bersihkan kotoranmu. Jika Sun Ping bukan saudara kandungnya, dia mungkin akan menamparnya. Puan di depanku bahkan bisa mematahkan parangnya sendiri. Pamer di hadapannya tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jika kamu ingin balas dendam, aku tidak peduli. Tanganku dan kakakku dipatahkan olehnya. Kami tidak mampu menyinggung orang seperti itu, jadi kamu harus melakukannya sendiri. Apakah lenganmu dipatahkan olehnya? Sun Ping berteriak. Benar. Sun Jianming menjawab, jadi, kami tidak dapat mengendalikan masalah ini, dan kami tidak berani mengendalikannya. Anda harus menanganinya sendiri. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka mengetahui kemampuan Sun Jianming dengan sangat baik. Bahkan jika dia bisa menaklukkan para gangster kejam ini, seberapa kuatkah putra guru Zhao? Sun Ping dan Liu Feng saling berpandangan. Alasan mengapa mereka berani menjadi begitu sombong dan mendominasi di Kabupaten Anhe adalah karena ketergantungan terbesar mereka adalah Sun Jianming. Sekarang dia mengatakan dia tidak mempedulikannya, apalagi yang bisa dia lakukan untuk bersaing dengannya. Jika kalian berdua tidak ingin mati, datang saja dan minta maaf. Liu Qingfeng jalan marah. Wajah Sun Ping berubah menjadi hijau. Sejak awal, dia dan Zhao Qingning berselisih satu sama lain. Sekarang putranya telah memukulinya, dia ingin membalas permintaan maafnya. Tanda seru. Ketika seseorang berada di atas aturan dan hak, maka tidak ada keadilan dan hukum sama sekali. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Jika kamu tidak datang untuk meminta maaf, mengapa kamu harus menunggu adik kecil ini melakukannya sendiri? Ya, kami akan meminta maaf sekarang. Sun Ping dan Liu Feng berkata dengan gemetar. Saudari Zhao, kami tahu kami salah, dan kami berharap putra Anda tidak lagi cerewet terhadap kami. Zhao Qingning selalu menjadi orang yang berlidah tajam dan bersuara lembut. Sun Ping berinisiatif untuk meminta maaf, tapi dia merasa sedikit menyesal. Nak, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Su Chen mengangkat bahu, Andalah yang berhak memutuskan apa yang harus dilakukan. Kalau tidak, lupakan saja. Kita semua tinggal di daerah yang sama. Kita tidak bisa bertemu satu sama lain jika kita melihat ke bawah. Mendengar ini, Sun Ping berulang kali mengucapkan terima kasih seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Terima kasih Suster Zhao, terima kasih Suster Zhao. Lupakan saja kali ini, tapi jangan biarkan hal itu terjadi lain kali. Kamu juga telah melihat kemampuan anakku. Dia memiliki temperamen yang buruk. Ya, kami tidak berani melakukannya lagi. Keluarga Liu pergi dengan putus asa, dan ketiga anggota keluarga Su juga pergi dengan rasa iri dari orang lain. Kamu bocah, kamu bahkan tidak memberitahuku kapan kamu kembali lebih awal. Zhao Qingning mencubit telinga Su Chen dan berkata, menantu perempuan, harap bersikap lembut. Ini putramu, bukan mahjong.
Jangan cubit dia. Tidakkah aku ingin memberimu kejutan? Su Chen berkata sambil tersenyum. Ini sudah larut. Ayo kita keluar untuk makan lalu pulang dan tidur. Apapun yang kamu makan di luar, ibu akan memasakkannya untukmu saat kamu kembali. Segala sesuatu di luar tidak sehat. Meski dia tidak mengatakannya dengan jelas, niat ibu Su sudah jelas. Menjadi tidak sehat hanyalah kedok. Lagi pula, memasak di rumah jauh lebih murah dibandingkan makan di luar. Saya bisa menghemat uang dan kemudian mengirim Su Chen ke perguruan tinggi dan membeli rumah. Sore harinya, ketika mereka bertiga tiba di rumah, Ibu Su memasak meja makan dan membuka 2 botol bir, siap untuk diminum. Bu, aku punya 500.000. Kamu dan ayah dapat mengambil bunga itu dan membeli apapun yang kamu inginkan di masa depan. Jangan menabung terlalu banyak. Tidak peduli seberapa kuat Su Chen atau seberapa tinggi statusnya, orang tuanya selalu menjadi perhatian terdalam di hatinya. Melihat kartu bank di atas meja, Su Changming dan Zhao Qingning saling memandang dan berkata dengan gemetar. Nak, dari mana kamu mendapatkan uang? Apakah kamu menjual ginjalmu? Keluarga Su yang lama hanya menunjukmu untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Jangan menakuti ibu. Su Chen. Bu, bisakah kamu menjadi normal? Apakah aku akan melakukan hal keterbelakangan mental seperti itu? Su Chen berkata dengan garis hitam di wajahnya. Lalu dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Zhao Qingning bertanya. Ini 500 juta. Ayahmu butuh 10 tahun untuk mendapatkannya kembali. Mengenai hal ini, Lin Ruohan telah membantu Su Chen memikirkan kata-katanya dan berkata. Dalam 3 tahun terakhir sejak saya pergi, saya telah menghasilkan sedikit uang. Selain 100.000 yang saya berikan kepada Anda sebelumnya, saya memberikan sisanya kepada Ruohan untuk investasi. Ini semua adalah penghasilan saya. Meskipun mereka tidak memahami masalah investasi, Su Changming dan Zhao Qingning percaya pada kemampuan Lin Ruohan. Masuk akal baginya untuk membantu Su Chen menghasilkan uang. Nak, setelah makan malam, kamu tidur lebih awal dan pergi ke rumah kakekmu besok. Bab 246. Kalau kuingatnya benar, ulang tahun kakek baru besok. Apa yang akan kamu lakukan besok? Karena kamu kembali lebih awal, ayo pergi dan melihat. Zhao Qingning berkata. Sejak saat ini, kakekmu membicarakanmu setiap hari. Lupakan saja, kurasa rumah kakekku akan penuh dengan orang besok, dan aku tidak ingin melihat mereka. Bagaimanapun, dia adalah pamanmu, mengapa kamu masih menyimpan dendam? Kata Zhao Qingning. Terserah kamu. Su Chen berkata dengan tenang. Dasar bocah nakal, kapan aku, orang yang berpikiran terbuka sepertiku, menyimpan dendam? Kamu sendiri yang tahu apakah kamu menyimpan dendam atau tidak, dan aku tidak akan membeberkanmu. Setelah mengatakan itu, Su Chen langsung kembali ke kamarnya, bersiap untuk tidur nyenyak. Keesokan paginya, meskipun Su Chen tidak pergi ke rumah kakeknya, dia juga tidak menganggur dan berencana mengajak orang tuanya jalan-jalan. Zhao tua, berapa lama kamu ingin menggambar? Hanya ada sedikit orang di Kabupaten Anhe yang tahu seperti apa penampilanmu, jadi berhentilah menggambar. Tidak mungkin, gadis itu, Ruohan, memberiku baju baru. Aku tidak perlu merias wajah, kalau tidak aku tidak akan mampu membeli gaun itu. Dalam waktu sekitar setengah jam, Ibu Su menyelesaikan riasannya. Mungkin dia dipengaruhi oleh Lin Ruohan. Keterampilan riasannya meningkat secara signifikan dan dia memang terlihat jauh lebih muda. Ayah, jika ada tempat menarik di Kabupaten Anhe, saya akan mengantarmu ke sana. Su Chen bertanya sambil mengemudi. Ada resor wisata baru yang dibuka di kota ini. Ibumu selalu ingin aku membawanya ke sana, tapi dia tidak pernah punya waktu. Kami hanya menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Oke. Su Chen masih memiliki kesan tentang resor itu, karena dia melewatinya dalam perjalanan bola-balik, dan resor itu cukup besar. Setengah jam kemudian, Su Chen berkendara ke pintu masuk resor, membeli tiket dan langsung masuk. Secara umum, yang disebut resort tidak memiliki terlalu banyak fasilitas hiburan, melainkan hanya memiliki pemandangan yang indah. Dan inilah yang dibutuhkan sebuah keluarga dengan 3 orang. Menyenangkan juga berjalan-jalan dengan tenang. Nak, kudengar resort ini diinvestasikan oleh sebuah perusahaan di provinsi kita. Sepertinya namanya Hang Yuan Group. Pernahkah kamu mendengarnya? Su Changming bertanya dengan santai. Grup Hang Yuan. Su Chen bergumam. Kedengarannya familiar, tapi saya tidak ingat di mana saya mendengarnya. Su Chen membicarakannya. Waktu senggang selalu berlalu dengan cepat, dan sudah tengah hari dalam sekejap mata. Keluarga beranggotakan 3 orang ini berencana untuk pergi makan dan berbelanja sebentar sebelum kembali. Ada sebuah hotel di resor, tetapi kebanyakan orang memilih untuk membawa beberapa barang. Lagi pula, harga hotel di sini sangat mahal, dan orang biasa tidak mau mengeluarkan uang sebanyak itu. Tentu saja, sebagian besar orang yang memiliki waktu luang untuk datang ke sini adalah keluarga kaya dan tidak akan kekurangan uang untuk makan. Ketika mereka bertiga tiba, mereka menemukan hanya ada sedikit meja kosong dan semuanya sudah terisi. Setelah duduk, Su Chen membuka menu dan berkata, Ayah, Bu, lakukan apapun yang kamu mau, jangan menghemat uang. Sekarang putraku telah sukses, aku tidak akan bersikap sopan lagi, kata Zhao Qingning sambil tersenyum, penuh kepuasan.
Seperti kata pepatah, ibu bernilai emas, Su Chen memiliki masa depan cerah, dan sebagai seorang ibu, dia juga memiliki wajah cerah. Karena itu, Ibu Su hanya memesan beberapa lauk sederhana, yang pada dasarnya adalah level terendah. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dengan kebiasaan hidup mereka, mustahil bagi mereka untuk memiliki kemewahan. Meskipun ada banyak orang di hotel, layanan di resor sangat baik. Dalam 10 menit, keempat hidangan disajikan. Permisi sebentar. Tuan Li Rui, seorang pejabat tinggi di kota Linyang, akan datang ke tempat kita untuk makan malam. Saya harap semua orang bisa berdiri dan bertepuk tangan untuk menyambutnya. Pria yang berbicara itu mengenakan setelan formal dengan lencana emas di dadanya. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti manajer resor. Apakah putra sekretaris akan datang? Semua orang terkejut. Ya, Tuan Li di sini terutama untuk melakukan pemeriksaan terhadap ayahnya, jadi saya harap semua orang bisa bekerja sama. Karena Kabupaten Anhe berada dalam yurisdiksi kota Linyang, manajemen puncak resor juga menganggapnya sangat penting. Kalau tidak, mustahil untuk keluar seperti ini. Oke, saya pasti akan bekerja sama. Ini masalah besar. Tidak apa-apa jika kamu tidak bekerja sama. Mendengar kabar tersebut, orang tua Su Chen pun sedikit gugup. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga Su Dianjing, mereka telah bertemu banyak orang penting. Namun setelah bertahun-tahun, mereka telah melupakan identitas mereka sebelumnya dan menganggap diri mereka sebagai orang biasa di Kabupaten Anhe. Saat ini, saya kurang lebih gugup. Jangan perhatikan mereka, ayo lanjutkan makan. Su Chen berkata tanpa mengangkat kepala atau matanya. Alangkah baiknya jika mereka tidak datang untuk menyapa Anda. Dia bahkan memberikan tepuk tangan meriah pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang mendekati kematian. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki di koridor luar hotel. Setelah itu, saya melihat manajer memimpin dan mengantar seorang pria muda yang mengenakan pakaian kasual. Setelah masuk, manajer resor berdeham dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tuan Li Rui. Semua orang berdiri untuk menyambut Anda." Karena sudah diatur sebelumnya, setelah pengelola memberi perintah, semua orang di lobi berdiri, tersenyum dan bertepuk tangan. Mereka tidak mampu macam-macam dengan orang seperti itu, dan mereka akan ketahuan jika tidak melakukannya. Anda tetap harus berhati-hati. Oke, saya baru saja datang untuk melihat. Ini bukan masalah besar. Ayo lanjutkan. Li Rui melambaikan tangannya dan berkata dengan nada resmi. Namun di tengah kalimat, dia tiba-tiba berhenti karena melihat 3 orang masih duduk di sana. Setelah melihat dirinya sendiri, dia bahkan tidak berdiri. Dan ketiga orang itu secara alami adalah keluarga Su Chen. Melihat pemandangan ini, manajer resor tercengang. Saya berharap saya bisa memotong Su Chen dengan pisau. Identitas Li Rui telah terungkap dengan jelas, tapi dia masih belum berdiri untuk menyambutnya. Dia masih makan di sana. Apakah Anda sengaja mencoba memberi saya obat tetes mata? Saat ini, orang lain di hotel juga sedang menunjuk. Status Li Rui luar biasa. Orang besar itu punya nyali untuk makan di sana. Bukankah menyenangkan menemukan ini? Nak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat Tuan Li datang? Kamu masih makan di sini. Berjalan ke arah Su Chen, manajer resor mengertakkan gigi dan berkata, "Jika Anda tidak menangani masalah ini dengan baik, Anda tidak akan jauh dari pemecatan." Aku tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Su Chen makan sesuatu dan berkata itu tidak asin atau hambar. Saat Anda melihat Tuan Li datang, berdirilah untuk menyambutnya dan bertepuk tangan. Siapa dia yang pantas aku sambut? Bersambung.